Apa sih bedanya manhaj dengan madhab? Iya. Manhaj itu Pak adalah metode di dalam memahami. Itu manhaj. Sedangkan madhab adalah hasil ijtihad seorang imam atau ulama. Iya. Madhab secara bahasa Arab dari kata dhahaba yadhabu artinya pergi. Dhahaba yadhabu dhahaban wa madhaban. Artinya tempat pergi. Maksudnya gimana? Pendapatnya. Ya. Maka kalau pendapat seorang ulama disebut itulah madhabnya dia. Paham nggak Pak? Nah di dunia Islam ini kemudian terkenal ada istilah 4 madhab. Padahal ulama banyak loh Pak, cuma bukan 4. Kenapa kemudian jadi 4 madhab? Karena merekalah yang paling banyak pembelanya Pak. Dan memang dari sisi keilmuan juga luar biasa. Wailah di zaman Imam Syafi'i ada enggak ulama-ulama yang sekaliber dengan Imam Syafi'i, bahkan lebih dari Imam Syafi'i? Banyak dari sisi keilmuan. Tapi kefakihan Imam Syafi'i luar biasa. Sehingga ya banyak murid-muridnya, banyak pembela-pembelanya. Di zaman Imam Malik ada enggak yang sekaliber dengan Imam Malik? Banyak, Pak. Bahkan banyak sebagian ulama lebih mendahulukan keilmuan Laits bin Sa'ad daripada Imam Malik sezaman itu. Ya. Tapi ternyata yang lebih masyhur Imam Malik karena murid-muridnya yang tersebar dan pembela-pembelanya lebih banyak. Ya. Imam Bukhari kenapa enggak jadi mazhab sendiri, Pak? Padahal kan namanya masyhur sekali Imam Bukhari kan ya? Iya. Karena ternyata Pak, ulama-ulama setelah imam yang 4 itu, mereka ternyata lebih merojikan salah satu pokok-pokok salah satu dari madhab itu. Imam Bukhari lebih banyak condong dalam masalah usul-usul madhab itu kepada Imam Syafi'i, Imam Bukhari. Sehingga dikatakan Imam Bukhari itu madhabnya Syafi'iyah. Walaupun beliau banyak juga menyelisihi madhab Syafi'i. Karena tidak ada satupun ulama madhab yang fanatik kepada madhabnya. Tidak ada satupun ulama madhab yang mengatakan nggak boleh keluar dari madhab. Nggak ada. Imam Nawawi, beliau terkenal madhab Syafi'i, tapi beliau menyelisih madhab Syafi'i dalam masalah daging unta. Imam Al-Khattabi terkenal beliau madhab Syafi'i, tapi beliau menyelisih madhabnya sendiri dalam 119 permasalahan. Ibnu Hajar Al-Asqalani terkenal beliau madhab Syafi'i, tapi antum baca dalam Fathul Bari banyak sekali, seringkali beliau menyelisih madhabnya karena adanya dalil yang menurut beliau lebih kuat dan lebih rajih. Ya. Terus kenapa ulama-ulama dinisbatkan kepada madhab? Mereka dinisbatkan kepada madhab karena mereka lebih merojihkan pokok-pokok madhab. Karena dia merojihkan pokok suatu madhab, dinisbatkanlah kepada madhab itu. Makanya kata Ibnu Qayyim, orang awam tidak bisa dinisbatkan kepada madhab manapun, karena mereka tidak faham pokok-pokok madhab. Yang bisa dinisbatkan kepada madhab itu orang yang betul-betul faham tentang pokok-pokok madhab. Ya, paham tidak Pak? Nah ini yang akal Islam. Di Indonesia sendiri Pak, banyak orang yang mengatakan ente nggak usah banyak-banyak madhab, kenapa? Madhab Syafi'i udah Syafi'i aja gitu. Tapi ternyata dalam kelakuannya sehari-hari juga dia nggak kuat-kuat banget berpegang kepada madhab Syafi'i. Saya berikan contoh. Kalau habis sholat dikerasin tuh, dia habis sholat dikerasin, padahal itu bukan madhab Syafi'i Pak. Madhab Syafi'i itu pendapatnya adalah zikir setelah sholat sir, bukan keras. Yang dikeraskan itu madhab Hambali. Imam Syafi'i mengatakan boleh dikeraskan dalam rangka taklim, mengajarkan, tapi itu tidak boleh terus menerus, sesuai dengan kebutuhan, selesai. Sementara di Indonesia yang mengaku madhab Syafi'i malah melakukannya terus menerus. Jadi dalam masalah ini boleh dong pindah dulu kepada Hambali? Ya nggak apa-apa. Kalau buat mereka nggak apa-apa, buat kita nggak boleh. Itulah aneh. Ya.
Ustadz, apa perbedaan antara manhaj dengan mazhab? Apakah boleh bertaklid pada satu mazhab? Manhaj, metode, cara menyikapi hidup, mengambil manhaj salafus saleh. Salaf 3 generasi pertama. Khairul qurun qarni, sebaik-baik abad-abadku. Tsummal ladzina yalunahum, seabad sesudah itu. Tsummal ladzina yalunahum, seabad sesudah itu. Manhaj salafus saleh. Manhaj salaf dalam memahami ayat mutasyabihat, tafwid serahkan kepada Allah. Mazhab, pendapat ulama. Bagaimana Imam Syafi'i mengambil ayat Quran, hadis Nabi, lalu mengeluarkan suatu hukum dengan sebuah metode, maka disebut mazhab Syafi'i, mazhab Hanafi, mazhab Hambali, mazhab Hambali, mazhab Maliki. Boleh tak mencampur mazhab, Pak Ustaz? Kalau paham mazhab, saya sampai hari ini tak berani mencampur mazhab. Saya beramal dengan mazhab Syafi'i saja. Saya paham mazhab, Pak Ustaz. Di mana kau belajar? Kemarin ikut grup 2 hari. Maka saya anjurkan pengajian, bukalah pengajian 4 mazhab. Kitab yang dibaca, muqarrar yang dipakai di gontor. Al-Fiqhul Islam, Bidayatul Mujtahid wa Nihayatul Muqtasid, Imam Ibnu Rushd. Karena kalau tak paham nanti ibadahnya jadi kacau balau. Cara wuduknya Syafi'i, diambilnya air, basuhnya sedikit. Pergi undangan, sampai di tempat undangan dipegangnya tangan mempelai perempuan. Selamat ya. Menurut mazhab Syafi'i itu sudah batal. Habis itu pergi dia ke masjid, sholat. Kau tak berwuduk tadi? Wudukku tak batal. Kau sentuh tangan mempelai perempuan? Mazhab Maliki kan tak batal. Cara wuduk kau Syafi'i, membatalkannya kau pilih ke Maliki. Ini sungsang ini, kacau ini ya. Makanya konsisten pada satu mazhab, lebih selamat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa perbedaan antara madhab, manhaj dan firqah? Madhab diambil dari kata-kata zahabah yang berarti tujuan sebenarnya, atau tempat yang akan didatangin. Zahaba yadhabu, bahasa Arab artinya pergi, menuju, jalan. Zahabtu ilal masjid, saya menuju ke masjid, gitu kan? Jadi seperti itu, menuju tujuan, itu madhab namanya. Jadi kalau dikatakan madhab adalah tujuan, kalau dalam ilmu agama, tujuan yang bisa dipegangi untuk mengambil hukum, madhab. Kalau manhaj adalah prinsip dalam menjalani sesuatu keinginan atau keputusan, itu manhaj, prinsipnya, gitu kan? Seperti misalnya seorang penulis, dia mau menulis buku. Ada orang menulis buku lengkap semua dengan referensinya, footnote-nya banyak, jelas. Hadis, disebutkan satu hadis, footnote nomor 1, riwayat Bukhari dalam bab ini, kitab ini, nomor hadisnya halaman sekian, riwayat Muslim gini. Dia pilih cara itu namanya manhajnya dia, jalan yang dia pilih untuk menentukan sesuatu yang dia ingin lakukan, gitu kan? Kalau mazhab tadi, tempat tujuan untuk mengambil sebuah hukum. Antum datang ke pengajian yang memang antum pilih hanya menyebutkan hadis Nabi SAW, hanya pemahaman ahli sunnah, itu namanya manhaj, gitu kan? Memilih sebuah keputusan yang merupakan prinsip kita dalam mengambil sebuah langkah. Kalau firqah itu sebenarnya kelompok, ya. Firqah, kelompok. Jadi firqah itu bisa berarti 2 ya, bisa firqah itu kelompok, atau firqah itu gabungan sesuatu yang tadinya terpecah, terurai kemudian menjadi satu. Seperti misalnya Allah mengatakan dalam Al-Quran tentang cambukan Nabi Musa alaihissalam kepada Laut Merah, fakana kullu firqin kattaudil azim. Setiap firq ini ya, adalah tadi pecahan air yang terurai kemudian bersatu lalu kemudian jadi tembok, jadi seperti tembok. Tapi kalau firqah yang dimaksud sini umumnya adalah kelompok-kelompok, firqah dalam Islam, jamaknya firaq.